Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita akan mengakhiri spiritualitas keluarga kudus yang kita ambil dari spiritualitas kongregasi MSF. Dan subtema kita adalah merenungkan, merefleksikan kebapaan Santo Yosef dan keibuan Bunda Maria. Dan saya mengatakan secara kebetulan Gereja Katolik menjadikan tahun ini sebagai peringatan khusus Santo Yosef sebagai pelindung gereja. Dikatakan dalam surat apostolik Patris Corde atau dengan hati seorang bapa, Paus Fransiskus memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta alam oleh Beato Paus Pius ke-9. Dan untuk memperingati peristiwa tersebut, Bapak Suci telah mencanangkan tahun Santo Yosef. Mulai 8 Desember 2020 kemarin hingga Desember 2021 yang akan datang. Dalam surat apostoliknya tersebut, Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yosef sebagai bapa yang terkasih, bapa yang lembut, bapa penuh kasih, bapa yang patuh, bapa yang menerima, bapa yang secara kreatif pemberani, bapa yang sedang bekerja, dan bapa dalam bayang-bayang. Bapak Suci menulis Patris Corde dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang dikatakannya telah membantu kita melihat lebih jelas pentingnya orang-orang biasa yang meski jauh dari pusat perhatian tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari. Dalam hal ini menegaskan bahwa mereka menyerupai Santo Yosef, orang yang kehadirannya sehari-hari tidak diperhitungkan, tetapi bijaksana dan tersembunyi. Meskipun demikian, Santo Yosef memainkan peran yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Marilah kita bersama-sama mendalami tema ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Anda semua yang membuat pastoral keluarga kita ini masih eksis. Akhirnya, selamat menyaksikan tayangan ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kebapaan dan keibuan Yusuf dan Maria sudah nampak jelas sejak menjelang kelahiran Yesus. Juga peristiwa terjadi ketika ada perintah pembantaian anak-anak dari pemerintahan Herodes. Kebapaan dan keibuan yang melindungi anak dari ancaman pembunuhan itu diwujudkan walaupun dengan resiko yang sangat berat
bagi ibu yang sedang merawat anak kecil. Mereka meninggalkan Bethlehem dan melakukan perjalanan jauh ke Mesir. Ketika Yesus memasuki masa kanak-kanak, kebapaan Yusuf dan keibuan Maria diungkapkan dengan cara yang berbeda, yakni melalui pendidikan di dalam keluarga. Mendidik anak ilahi dengan cara manusiawi yang seperti layaknya dilakukan oleh keluarga Israel pada waktu itu. Sungguh suatu yang sangat luar biasa. Dituliskan bahwa anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia ada padanya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Lukas bab 2 ayat 40 dan 52. Singkatnya, kebapaan dan keibuan Maria, mereka menjadi sempurna bukan karena fisik dan psikologis mereka yang berkembang menjadi lebih tua dan beranak, tetapi karena keselamatan dan pertumbuhan anak mereka menjadi pribadi yang penuh hikmat Allah sendiri. Keberadaan dan kehadiran mereka bagi kanak-kanak Yesuslah yang menyelamatkannya dari kematian dan kebinasaan. Bisa dibayangkan seandainya pada waktu Yesus masih di kandungan dan Yusuf pergi meninggalkan Maria, atau ketika Yesus hilang dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem, Yusuf dan Maria tidak peduli dengan ketidakhadiran Yesus di antara mereka, maka keberadaan dan kehadiran dalam kebersamaan keluarga menjadi kunci utama perkembangan dan pertumbuhan Yesus. Para sahabat yang terkasih, Santo Yosef dalam hidupnya secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih yang tulus ikhlas. Kasihnya itu ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya. Santo Yosef juga seorang bapak dalam ketaatan kepada Allah. Dengan jawaban iyanya, ia melindungi Maria dan Yesus serta mengajar putranya untuk melakukan kehendak Bapa. Ia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani perutusan Yesus. Santo Yosef bekerja sama dalam misteri agung penebusan. Seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II, dan benar-benar seorang pelayan keselamatan. Pada saat yang sama, Santo Yosef adalah bapa yang menerima, karena ia menerima Maria tanpa syarat. Ini sebuah isyarat penting bahwa hingga hari ini, kata Santo Fransiskus, dikatakan bahwa dunia kita di mana kekerasan psikologis, verbal, dan fisik terhadap perempuan begitu nyata, Santo Yosef menerima tanpa syarat. Tetapi sang mempelai Maria tersebut juga adalah orang yang dengan percaya kepada Tuhan menerima dalam hidupnya bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak dipahami itu diterima.
ia mengesampingkan gagasan-gagasannya dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Jalan spiritual Santo Yosef bukanlah jalan yang menjelaskan, tetapi jalan menerima. Hal ini tidak berarti bahwa ia pasrah. Sebaliknya, ia dengan berani dan tegas proaktif. Ia dengan karunia ketabahan Roh Kudus dan penuh harapan mampu menerima apa adanya dengan segenap pertentangan, frustasi, dan kekecewaan. Dalam prakteknya, melalui Santo Yosef, seolah-olah Allah mengulangi sabdanya kepada kita. Jangan takut, karena iman memberi makna pada setiap peristiwa, entah gembira maupun sedih. Hal ini membuat kita sadar bahwa Allah dapat membuat bunga bermunculan dari tanah berbatu. Santo Yosef tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi kenyataan dengan mata terbuka dan secara pribadi bertanggung jawab terhadap kenyataan tersebut. Karena alasan ini, ia mendorong kita untuk menerima dan menyambut orang lain apa adanya, tanpa kecuali, dan menunjukkan perhatian khusus kepada orang-orang yang lemah. Inilah sikap kebapaan Santo Yosef yang menjadi teladan hidup kita, yang patut dicontoh dalam kehidupan ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keibuan Bunda Maria? Konsili Efesus pada tahun 431 menobatkan gelar Bunda kepada Bunda Maria, Bunda Allah bahkan. Sang Perawan Suci Maria adalah Bunda Allah karena memperanakkan sabda Allah yang menjadi daging. Keibuan Maria bukanlah objek dari suatu deklarasi dogmatis yang independen atau eksklusif. Pernyataan ini tertanam dalam teks-teks yang mendefinisikan pribadi dan kodrat Yesus Kristus. Dengan demikian, dogma keibuan ilahi menjadi bagian integral dari dogma Kristologi. Namun hal ini tidak mengurangi karakternya yang definitif dan mengikat itu. Dogma keibuan ilahi ini secara umum diterima oleh hampir semua denominasi Kristen. Maria tidak sekedar menjadi Bunda Allah, tetapi juga Bunda kita yang menghantar kita kepada Yesus Kristus. Contoh sempurna dari hal ini adalah peristiwa di Kana. Yohanes 2 ayat 1-11. Ketika Yesus belum mulai karyanya, Bunda hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Kemudian kepada pelayan, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Di sini nampak bahwa Maria tidak menjadi pesaing Yesus, tetapi justru menghantar kita kepada Yesus dan mendorong kita taat kepadanya. Dengan keyakinan keistimewaan relasi dengan Yesus, Maria menjadi perantara rahmat yang luar biasa bagi kita. Kepengantaraan Maria
tidak menambah atau mengurangi pengantaraan Yesus Kristus, melainkan menunjukkan kekuatannya karena kepengantaraan Maria pun bertumpu dan bergantung pada perantaraannya. Lihatlah dokumen-dokumen gereja seperti Lumen Gentium 60 atau KGK 970. Keibuan Maria adalah teladan gereja dalam hal iman, kasih, dan persatuan yang sempurna dengan Kristus. Bunda Maria adalah contoh sempurna yang mencerminkan Kristus. Adalah contoh, tetapi bagi gereja juga. Sebab gereja juga dipanggil untuk menjadi ibu dan perawan sebagai mempelai Kristus. Bunda Maria bekerja sama dalam kelahiran gereja dan perkembangannya. Sungguh benar bahwa keibuan Maria adalah rahmat yang diberikan kepada setiap orang. Kristus penyelamat kita mempercayakan ibunya sendiri kepada murid yang dikasihinya. Murid itu mewakili semua umat manusia. Jadi artinya Kristus memberikan ibunya untuk menjadi ibu bagi kita semua. Maka saudara dan saudari, devosi dan penghormatan kepada Bunda Maria berarti seluruh kebaktian kepada Maria dalam bentuk pujian, hormat, dan cinta dengan meneladani cara hidupnya sambil memohon bantuan pengantaraan doanya. Penghormatan berbeda dari penyembahan yang hanya dapat ditujukan kepada Allah sendiri dan tidak pernah kepada makhluk ciptaan lain, termasuk Maria. Maka 3 unsur devosi kepada Maria adalah memuji Maria, meneladan Maria dalam hal iman dan cinta kasih serta keutamaan, dan memohon pengantaraan doa Maria. Doa berarti berdoa kepada Allah bersama dengan Maria. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup dari seluruh refleksi kita, bisa kita simpulkan dalam beberapa kata. Setiap pribadi diciptakan Allah untuk menjadi anugerah bagi keluarganya melalui keberadaan dan kehadirannya. Itulah rahmat yang kita terima dari kebapaan Santo Yosef dan keibuan Bunda Maria. Rahmat yang tidak akan pernah habis, mengalir terus dalam kehidupan kita. Dan keluarga kita dipanggil untuk terus-menerus mengembangkan rahmat dan membagikan anugerah itu dalam hidup kita. Dan inilah spiritualitas keluarga kudus yang menjadi teladan keluarga Kristiani yang agung dan indah. Akhirnya, selamat merenungkan keberadaan dan kehadiran Anda dalam keluarga yang diutus dan dikuatkan oleh keluarga kudus ini. Maka saya mengatakan, kalau ingin bahagia di dalam keluargamu, tirulah, teladanilah keluarga kudus Nazaret ini.
terima kasih. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat cor Jesu per cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria.